Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Vitasari dengan NIM 304-2019-052 akan mempresentasikan hasil resume saya dari jurnal yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Mata Menggunakan Metode Certainty Factor. Jadi, sistem pakar ini dibuat untuk membantu seorang ahli dalam mendiagnosa penyakit mata yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar mata dan melakukan identifikasi penyakit mata beserta mendapatkan solusi sementara sebelum pengguna berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter mata. Jadi, sebelum pasien melakukan konsultasi dengan dokter, si pasien ini dapat melakukan identifikasi penyakit menggunakan sistem pakar ini. Selanjutnya ada metode dan rule atau aturan yang digunakan. Seperti pada tabel ini ya, sudah ditentukan nilai-nilainya dari min 1 sampai 1. Min 1 itu ada frasenya pasti tidak, min 08 hampir pasti tidak, sampai ke 1 yaitu pasti. Jadi metode yang digunakan adalah certainty factor, yaitu mengakomodasikan ketidakpastian pemikiran seorang pakar. Pembuatan sistem pakar ini menggunakan metode wawancara ahli dengan menginterpretasi term dari pakar yang selanjutnya diubah menjadi nilai CF tertentu. Selanjutnya ada kasus dan solusi. Jadi, seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat pada bidang kedokteran saat ini telah memanfaatkan teknologi untuk membantu mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat. Pekerjaan yang sangat sibuk dan rumit dalam analisa dari seorang dokter mengakibatkan bidang sistem pakar mulai dimanfaatkan untuk membantu seorang ahli dalam mendiagnosa berbagai macam penyakit, salah satunya yaitu penyakit mata. Seorang pakar ahli dalam hal ini biasanya dokter sering menganalisis informasi yang ada dengan ungkapan seperti mungkin, kemungkinan, hampir pasti, atau kemungkinan besar. Untuk mengakomodasi hal ini, maka digunakan certainty factor untuk menggambarkan tingkat ketidakpastian terhadap masalah yang sedang dihadapi. Ketidakpastian atau mungkin juga kepastiannya. Selanjutnya ada presentasi kasus. Seperti pada tabel di sini, ada gejala yang menggunakan ID gejala atau kode-kode tertentu. Di sini ada kodenya 3001 sampai G031. G001 dikodekan untuk mata nyeri hebat, G002 mata menonjol, G003 penglihatan kabur, G004 peka terhadap cahaya, sampai ke G031 yaitu sering ganti kacamata. Selanjutnya representasi rule, yaitu menggunakan rule certainty factor. Seperti pada rumus tersebut, di sini menggunakan metode forward chaining. Jadi rumusnya if E1 dan E2 N dan H CF rule. Jadi E1 E2 ini adalah fakta-fakta evidence yang ada, hanya hipotesis atau konklusi yang dihasilkan. CF rule-nya yaitu tingkat keyakinan terjadinya hipotesis H akibat adanya fakta-fakta E1 sampai ke N. Jadi perhitungan certainty factor gabungan dengan evidence kombinasi dua buah rule dengan evidence berbeda, E1 dan E2. Tetapi hipotesis sama seperti pada rumus berikut, yaitu CF, CF2 sama dengan CF1 ditambah CF2 1 min CF1 untuk CF1 lebih dari 0 dan CF2. Perhitungan selanjutnya hingga dihasilkan CF1, CF2 hasil dari CF gabungan dari evidence yang ada. Kemudian ada implementasi rule. Dari hasil analisa jenis penyakit mata dan gejalanya melalui studi literatur dan wawancara ahli, maka dapat dibuat sebuah RBS atau Rule Based System. Jadi RBS ini merupakan perangkat lunak yang menyajikan keahlian pakar dalam bentuk aturan-aturan pada suatu domain tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Model RBS dapat dilihat pada tabel di samping.
Jadi berikut merupakan contoh dari perhitungan dari nilai CF. Pengguna aplikasi memilih fakta-fakta atau gejala-gejala yang diderita berupa seperti ada benda asing di mata, mata berair, dan penglihatan kabur. Jadi dari data gejala yang telah dipilih, maka akan dikelompokkan penyakit apa saja yang mungkin diderita oleh pengguna dengan gejala-gejalanya yang telah dipilih tersebut. Sehingga dapat dibuatlah tabel seperti pada tabel di samping. Pada tabel tersebut ya, jadi penglihatan kabur G003, nilai CF-nya sudah ada dan penyakitnya bisa langsung disebutkan, yaitu kemungkinan besarnya adalah konjungtivitis. Ini menggunakan sistem atau aplikasi perhitungan menggunakan aplikasi. Kemudian untuk perhitungan menggunakan persamaan, contohnya kita ambil adalah untuk penyakit konjungtivitis. Ini dikarenakan kedua faktor nilai CF-nya bernilai positif dan negatif, maka akan digunakan persamaan 2 CF kombinasi CF1-2 sama dengan CF1 ditambah CF2 sama dengan 1 dikurang min CF1 CF2. Min 08 plus 1 sama dengan 1 dikurang min 8,1 sama dengan 02 per 1 sama dengan 0,8 sama dengan 0,1. Seperti itu. Sekian presentasi saya tentang sistem Packard. Untuk perhitungannya masih banyak koreksi karena saya belum bisa mengetahui apakah perhitungan ini benar atau tidak, tapi kemungkinan jurnalnya benar, tapi presentasi saya yang kurang tepat perhitungannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.